Suara saya terdengar ya? Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah bersedia hadir, terutama Pak Fahmi. Terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya, waktu liburannya ya, waktu liburan, waktu istirahat untuk belajar. Kali ini kita akan belajar terkait data visualisasi. Ini saya ingin eh, ingin berkenalan terlebih dahulu. Mungkin Pak Fahmi sebelumnya belum pernah mengikuti aktivitas free sharing knowledge ini. Perkenalkan, nama saya Feni Agustina. Saya asli dari Jawa Timur. Cuman beberapa bulan ini saya sudah aktif dan tinggal di Jakarta seperti itu. Ini saya belajar atau menekuni di bidang data gitu ya. Nah, apa yang akan saya sharing pada materi kali ini adalah apa yang sudah saya pelajari gitu. Jadi eh, saya terbuka ya untuk berdiskusi bareng gitu ya Pak Fahmi. Oke, ini adalah profile LinkedIn saya. Jadi di LinkedIn selain saya aktif posting terkait aktivitas yang sudah saya jalani, saya juga aktif posting atau sharing terkait apa yang sudah saya pelajari. Jadi di sini kalau misalkan saya belajar terkait data, atribut-atribut pada data, contohnya seperti itu ya, saya pasti akan sharing di sini. Cuma beberapa hari ini karena banyak kegiatan ya, jadi saya tidak tidak sempat untuk posting-posting lagi. Oke, eh, nggak terasa ternyata hampir 6 bulan ya Pak ya saya di Yayasan Komunitas Open Source. Jadi saya selain di yayasan ini belajar terkait data, saya juga eh, sebagai bekerja sebagai asisten dosen atau asisten pengajar seperti itu. Lalu sebelum saya menekuni bidang data, saya juga sempat kayak nyari-nyari gitu ya. Kira-kira saya itu passionnya kayak itu di mana. Saya dulu pernah belajar terkait content creator di sosial media, terus di UX design. Terus saya juga pernah belajar terkait front end developer seperti itu. Lalu edukasi saya di Universitas Terbuka, jurusan Sistem Informasi. Tentunya adalah edukasi saya dan juga aktivitas relawan saya. Oke. Sampai sini tidak ada pertanyaan ya. Jika tidak ada, kita langsung saja untuk belajar terkait data visualisasi. Oke, nah, benar. Nah, materi kita kali ini adalah kita belajar data visualisasi. Data visualisasi itu banyak banget, ada yang bentuknya chart, ada yang bentuknya kayak map atau peta seperti itu ya. Nah, tapi di materi kali ini kita belajarnya itu basic dulu, eh, basic dari visualisasi data. Nah, data visualisasi itu seperti apa sih? Kita udah familiar ya kalau kita ngomong data visualisasi ya pasti di gambaran kita itu adalah grafik, bar chart, atau line chart kayak gitu ya. Nah, fungsinya itu untuk apa? Kita tahu bahwa kita semuanya itu lebih suka gambar-gambar ya daripada kita harus melihat gambar daripada kita harus melihat tabel data yang berbentuk tabel seperti ini. Kalau misalkan di tabel tersebut hanya ada 5 row, kalau sebenarnya kita samakan persepsi dulu ya. Yang di atas ini, yang di ID, email, dan seterusnya, ini namanya ada, saya biasa menyebutnya atribut atau variabel. Lalu yang di bawahnya, isi dari setiap atribut ini saya biasa menyebutnya adalah value atau row. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan nih dalam sebuah data, terus abis itu hmm,
kalau cuman di dalam data tersebut cuman ada 1 sampai 5 row, 1 sampai 5 nilainya, kita pasti gampang gitu ngelihatnya ya. Ternyata satu persen, oh ternyata umurnya 21, oh ternyata dia termasuk perempuan atau dan lain sebagainya. Kan itu kan kalau cuman sekitar 5 sampai 10 row-nya kan kita bisa melihat gitu ya dengan cara jelas dan langsung gitu. Bisa cepat memahami. Tapi bagaimana jika di dalam data tersebut ada 1 juta row, ada sekitar 5.000 atau 1.000 row aja deh. Itu kita melihat yang ini aja, ini nggak ada 1.000 loh ya. Ini tabel yang ada di sebelah kiri nggak ada 1.000 loh. Ini kita ngeliatnya juga maksudnya apa gitu kan bingung ya. Nah maka dari itu fungsinya dari si data visualisasi ini, kalau kita melihat di bagian kanan, gambar bagian kanan ini lebih mudah ya, lebih mudah kita pahami daripada kita harus melihat tabel yang ada di sebelah kiri ini. Gitu. Jadi data visualisasi ini juga termasuk ke dalam informasi ya, yang dimana dari informasi tersebut, menampilkan sebuah informasi tersebut, kita bisa gampang menemukan sebuah insight. Gitu. Oke, lanjut. Nah, kapan kita harus membuat sebuah visualisasi data? Jadi paling umum itu digunakan pada 2 bagian, yaitu di awal dan juga di akhir. Ini adalah salah satu contoh ya, dalam data analitik itu ada namanya ETL, extract, transform, load. Tapi di ETL itu kita memasukkan sebuah datanya ke dalam tools, lalu selanjutnya baru kita transform, di mana data yang kotak tersebut kita transform ke data menjadi data yang bersih. Sehingga ketika kita melakukan pemodelan itu bisa menghasilkan hasil yang akurat. Gitu. Nah, tapi sebelum kita melakukan sebuah transform, kita tuh harus melakukan visualisasi terlebih dahulu. Tujuannya untuk mengetahui kira-kira data kita itu ada yang kotor apa enggak, ada yang anomali apa enggak, seperti itu. Nah, kalau yang bagian awal ini ya, ini termasuk ke dalam deskriptif statistik. Saya dulu pernah saya dulu itu pernah ngebahas terkait deskriptif statistik ya. Jadi kalau Pak Fahmi belum pernah sebelumnya belum mengikuti aktivitas terkait materi deskriptif statistik, bisa dilihat pada channel YouTube Yayasan Komunitas Open Source, atau linknya bisa minta tolong di share Mas Dimas, link terkait materi deskriptif statistik. Oh, sebentar sebentar, saya coba. Oke, sebentar ya. Jadi saya dulu tuh eh, pernah membahas terkait materi deskriptif statistik seperti itu. Nggak, saya, saya share dulu ini ya. Jadi barangkali Pak Fahmi belum mengikuti aktivitas yang kemarin ya. Jadi biar, jadi eh, biar lebih atau lebih paham gitu. Oke, lanjut. Lalu visualisasi yang kedua yaitu letaknya di akhir. Lebih banyak itu di awal dan di akhir. Kalau di akhir itu lebih mengefisiensi kita untuk menjelaskan data, menjelaskan hasil dari pemodelan. Pemodelan. Nah, salah satu contohnya
eh, visualisasi data ini juga cocok untuk kita yang ingin mengetahui pola atau tren dari sebuah data. Jadi kalau misalkan kita tahu metode time series ya, itu pasti kita akan me- mencari dulu nih kira-kira data kita ini itu eh, termasuk ada polanya apa enggak. Kalau misalkan ada polanya, itu nanti akan ada algoritma yang berbeda gitu, yaitu algoritma Riemann juga. Itu kata Mas Fahmi, full presentasi, mode full presentasi. Ini saya akan menunjukkan salah satu contoh dari kegunaan visualisasi ya, di mana kita bisa mengetahui pola atau tren dari sebuah data kita. Nah, ini salah satu contohnya adalah time series visualisasi. Nah, kalau kita ingin, misalkan orang bilang ingin memprediksi sebuah data. Nah, biasanya kan metode yang paling sering digunakan adalah time series dan juga linear regression kan. Nah, kalau kita ingin menggunakan time series, kalau data kita itu ada time seriesnya, sebentar, sebentar. Nah kayak begini ya, data kita ada time seriesnya, kita bisa menggunakan metode time series ini. Nah, untuk metode time series itu juga dibagi menjadi dua, yaitu ARIMA dan juga SARIMA. Untuk menentukan apakah data kita itu cocoknya di algoritma SARIMA atau ARIMA, kita perlu menggunakan si visualisasi data ini. Ini adalah beberapa chart yang bisa kita manfaatkan. Contohnya seperti ini ya, radar plot. Kita ingin mengetahui nih kira-kira data kita itu ada polanya enggak ya? Kalau ada polanya berarti cocoknya ditaruh di mana nih, di algoritma mana nih? Ini saya menggunakan, saya buka radar plot. Nah, di sini kita lihat, kita bisa menemukan sebuah insight ya di dalam sini. Jadi di sini ada jamnya, yaitu jam data tersebut memiliki time series-nya dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Jadi 24 jam full ya, dia eh, apa datanya itu ada gitu. Di sini kita bisa mengerti sebuah pola, kita bisa mengetahui sebuah pola di mana ternyata data kita itu akan naik ketika di jam 10 sampai jam 12. Sementara data kita itu kinerjanya akan menurun ketika di jam-jam 6, di jam-jam 8, di jam-jam 6 pagi dan juga 8 malam seperti itu. Nah, kalau misalkan data kita memiliki pola seperti ini, artinya kita bisa tahu dong kalau eh, kita bisa mengerti atau apakah data kita itu ada polanya. Kalau ada polanya berarti cocoknya di bagian algoritma Karima seperti itu. Jadi ada sensasionalnya seperti itu. Nah, kalau di sini di bagian time series, visualisasi seperti ini dilakukan di awal sebelum melakukan pemodelan. Nah, nanti kalau sudah melakukan pemodelan juga dilakukan lagi visualisasi itu mengetahui forecastingnya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum, Mbak, belum. Sudah dapat pahami ya, Pak Fahmi. Oke, kita lanjut eh, ke kita lanjut ke nah di sini
Kalau misalkan kita ingin melakukan data visualisasi, kebanyakan orang itu eh, asal aja ya memilih memilih sebuah chartnya itu. Padahal setiap chart itu telah dikelompokkan. Ini ada 4 kelompok, yaitu relasi, komparasi, komposisi, dan distribusi. Kenapa dikelompokkan? Karena setiap chart itu memiliki tujuannya masing-masing. Nah, punya punya bentuk yang berbeda itu juga memiliki tujuan masing-masing. Kalau kita salah, misalkan, eh waduh, scatter, misalkan ya, misalkan ya, waduh, scatter chart ini bagus nih, dia bentukannya. Gimana kalau misalkan eh, data kita nanti kita visualisasikan menggunakan scatter chart ini? Itu belum belum tentu bisa ya, karena scatter chart ini itu kita harus tahu dulu kalau scatter chart ini di bagian apa. Scatter chart ini di bagian relationship. Artinya, tujuannya hanyalah untuk membandingkan, untuk mengetahui hubungan antara dua variabel. Kalau kita ingin menunjukkan menunjukkan semua nilai dari atribut yang ada dalam data kita, itu kita tidak bisa menggunakan si scatter chart ini karena dari fungsinya aja dia udah beda, seperti itu. Nah, nantinya kita akan belajar terkait komparasi, komposisi, dan juga distribusi. Untuk yang relasi ini, untuk mengetahui hubungan antar dua variabel ini, kita saya sudah pernah membahasnya juga ya di video atau di materi statistik statistik deskriptif. Jadi Pak Fahmi, kalau misalkan ingin mengetahui lebih dalam terkait eh, relasi ini, bisa cek di video saya yang statistik deskriptif tersebut. Oke, nanti kita akan belajar terkait komparasi, komposisi, dan juga distribusi. Eh, tapi sebelumnya saya ingin bertanya nih, apakah Pak Fahmi sekarang sudah menginstal dan juga membuka software lainnya? Sudah, Mbak. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Jadi nanti kita langsung bisa praktek ya. Oke, kita langsung aja praktek. Tapi sebelumnya sebelumnya kita menentukan apakah data kita itu cocoknya di bagian mana, apakah di bagian komparasi, komposisi, distribusi, kita bisa memanfaatkan 5 pertanyaan ini ya. Ini pertanyaan yang membantu kita untuk menentukan kira-kira data kita itu cocoknya di grafik model yang gimana. Gitu. Yang pertama, apa cerita yang ingin disampaikan oleh data kita? Jadi kita itu mau menyampaikan apa seperti itu? Apakah kita ingin menyampaikan atribut yang mana gitu. Lalu yang kedua, siapa yang menerima hasil dari data kita? Kita harus tahu ya, audiensnya itu siapa. Eh, Kira-kira mereka itu dari bisa dengan posisinya itu apa, dia itu dari divisi mana kalau di perusahaan gitu ya. Dengan kita mengetahui background dari si audiens itu, kita bisa lebih mudah nih menentukan kira-kira grafik yang mana yang paling yang kira-kira mudah untuk mereka pahami kayak gitu. Lalu yang ketiga yaitu pertanyaannya, seberapa besar data kita? Karena karena nggak semua grafik itu bisa menerima data yang besar ya. Kalau misalkan data kita besar nih, kalau si scatter plot tadi itu bisa, scatter chart tadi itu bisa menerima data yang cukup besar, karena data yang besar yang ditampilkan itu semakin baik, kita bisa tahu ternyata hubungannya seperti ini gitu. Tapi kalau misalkan kita menggunakan yang contohnya seperti ini ya, contohnya seperti grafik ini, stake chart. Kalau kita menggunakan ini, kita nggak mungkin eh, 1 juta row nilainya kita tampilkan, karena bisa merusak dari hasil analisa dari si
grafik ini. Jadi grafik itu sebelum dia tampil, dia pasti akan melakukan analisa terlebih dahulu. Kira-kira ini datanya perlu ditampilkan yang modelnya gimana gitu. Oke, lalu yang keempat kita harus tahu tipe data dari data kita. Jangan sampai kalau yang si scatter chart ini kan dia datanya itu harus numerik ya. Jangan sampai kita itu datanya semua nominal, tapi kita pengennya di scatter chart itu nggak masuk. Karena setiap grafik itu dia pasti punya ciri khasnya sendiri kayak gitu. Lalu yang terakhir, bagaimana elemen yang berbeda dari data Anda saling terkait? Artinya, eh, apakah di data kita, apakah kita itu ingin mengetahui hubungan antara variabel-variabel atau atribut yang ada dalam data kita? Kalau kita ingin mengetahui hubungannya atau kita ingin menampilkan semua atribut dalam data kita, pertanyaan itu bisa membantu juga ya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Nanya dong, Mbak. Kalau di tipe data itu biasanya yang dianalisis selain numerik, apalagi ya tipe datanya? Jadi tipe data itu ada bisa dikelompokkan gitu ya, numerik dan juga nominal kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita ingin eh, kalau misalkan data kita itu hanya numerik, salah satu contohnya sederhana ya. Kalau misalkan data kita numerik, numerik aja nih. Nah, kita bisa memanfaatkan si scatter chart, bubble chart, dan network diagram ini, Bapak. Ada banyak sekali eh, fungsi-fungsi atau karakteristik di setiap bar chart, sorry, di setiap chart ini. Jadi kalau misalkan kita bahas satu-satu, waktunya sudah cukup, Bapak. Jadi nggak bisa sembarangan pilih chart ya? Iya, tidak bisa sembarangan pilih chart kayak gitu. Kita harus tahu dulu nih kira-kira grafik apa yang misalkan data kita nominal dan juga numerik gitu ya. Tapi kita tujuannya adalah yang pertama kita ini mau menampilkan apa dulu nih? Apa yang mau kita visualisasikan gitu. Setelah itu baru kita bisa menentukan atau bisa mencari grafik yang bisa menampilkan eh, nilai sesuai dengan tipe data kita. Gitu. Misalkan kita ingin menampilkan tipe data kita itu nominal, berarti kita cari grafik yang dia juga support dengan tipe data yang nominal. Gitu. Oke, Mbak. Oke, oke. Apakah ada pertanyaan kembali? Belum, Mbak, belum. Oke, jika tidak ada, saya share ya workflow saya. Nah, sebentar. Saya akan share workflow yang nantinya akan kita pelajari. Oke, kita cari dokumen ini. Eh, Oke, sebentar. Nah, masih proses ya, Pak Fahmi untuk masih proses unduh, jadi ditunggu. Oke,
Bisa di-download Pak Fahmi? Eh, oke. Jadi, tapi sebelumnya saya yang tanya dulu, apakah Pak Fahmi mengetahui cara untuk mengimpor workflow yang berbentuk zip? Belum tahu. Oke, oke. Jadi seperti ini ya Pak Fahmi. Mbak, saya share. Oke, ini udah tampil ya. Nah, channel seperti ini Pak Fahmi. Karena nanti ketika kita mengimpor file yang sudah saya kirim itu ke dalam Line, dia akan otomatis jadi folder. Jadi bisa Pak Fahmi kalau di itu saya membuat sebuah folder baru. Jadi ada terus nanti folder tersebut akan saya masukkan ke dalam folder baru tersebut. Tapi kalau misalkan Pak Fahmi ingin menaruhnya di sini saja, langsung di local workspace ini tanpa membuat folder baru juga bisa. Saya seperti ini, kita klik kanan. Nah, lalu kita pilih import my workflow. Nah, setelah kita pilih import my workflow, kita ini ya select file, kita browse. Setelah itu baru kita pilih eh, file zip-nya yang tadi sudah Pak Fahmi download. Sebenarnya ini ya, sebenarnya ini adalah Open file ya. zip. Langsung kita open aja Pak Fahmi. Itu nanti akan otomatis terbaca di dalam eh, my ini. Hmm, langsung finish ya? Eh, Iya, langsung. aku select. Oh, enggak, langsung finish aja ya? Iya di sini. Kalau dia sudah masuk di Nine, dia bakalan jadi sebuah folder. Yang dimana folder tersebut terdapat sebuah file workflow seperti ini. Ini salah satu semuanya. Hmm, Seperti itu. kalau jadi folder itu gambar ini kan, Mbak? Ikonnya folder ya? Ya, kalau dia Jadi pertama segi. kali impor, dia bakal jadi icon folder seperti ini. Lalu kita bisa buka icon foldernya. Nah, nanti yang file workflow-nya ini akan munculnya ikonnya seperti ini ya, seperti icon main. Oh Ada, iya iya, itu kayak icon gitu terus namanya build interactive data ya? ya benar. Oh iya, oke. Oke, udah. Udah. Oke. Jadi di sini ada dua note, sangat simpel. eh jadi tapi kalau misal ini kalau misalkan kita buka ya note ini kita langsung buka kita langsung bisa dengan klik ke kanan lalu kita bisa langsung klik pada note-nya lalu kita klik di bagian view ini bagian ada kaca pembesarnya kalau kita klik dia bakalan muncul eh, tampilan dari data tersebut nah seperti ini adalah tampilan dari si data tersebut. Tapi di sini saya ingin biar lebih gampang ya, saya ingin menjelaskan note yang ada di dalamnya biar lebih mudah dipahami kembali. Kita close dulu. Nah, ini adalah, kalau kami ini adalah sebuah, kalau warnanya ada abu ini ya, ini adalah sebuah komponen. Yang dimana kalau komponen ini kita buka, kita klik kanan, lalu kita klik komponen ini akan muncul dropdown-nya kita pilih open. Nah, dia akan komponen tersebut akan terbuka dan menampilkan note yang sudah di setting sebelumnya. Jadi komponen itu fungsinya untuk membantu kita untuk
membuat note yang terlihat simple kayak gitu. Kayak gini kan simple ya. Tapi ketika kita buka ternyata banyak note-nya. Karena kadang beberapa pemrosesan, padahal ini juga cuma visualisasi doang, akan menampilkan banyak note. Kalau untuk kita pribadi ya nggak apa-apa ya. Cuman kalau misalkan kita ingin menampilkan note ini saat presentasi kan akan memakan banyak ruang, memakan banyak space gitu. Makanya perlu untuk yang namanya dijadikan komponen seperti ini. Semua semua eh, note yang sudah dibuat kita jadikan satu, kita grouping, lalu kita jadikan sebuah komponen ini. Gitu. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Aman ya? Belum, Mbak, aman. Baik. Nah, di sini kita akan belajar terkait komposisi, distribusi, dan komparasi. Jadi, di sini ada standard chart, program, dan bar chart. Sebelum kita masuk ke Sunburst chart, kita juga melalui beberapa proses ya. Kita melalui beberapa proses. Eh, ini proses yang di not kuning-kuning ini tuh termasuk ke dalam bagian data data warning. Jadi kalau misalkan di Nine itu ada yang namanya data warning, di mana kita mengubah, menghapus, dan kita mengubah format dari data tersebut, kita mengubah value yang ada dalam data tersebut, lalu kita menghapusnya juga yang datanya tadi mungkin acak-acakan menjadi rapi. Nah, itu termasuk ke dalam data warning. Baru setelah datanya menurut kita itu bersih, baru kita menggunakan si grafiknya. Dan di sini ada grafik komposisi, distribusi, komparasi. Kalau bagian komposisi, itu tujuannya untuk mengetahui keseluruhan nilai pada atribut yang kita pilih. Nah, komposisi sendiri itu ada kayak pie chart, terus ada kayak map. Jadi, nah ini kalau misalkan Bapak Ibu eh, tahu sebuah map ya, kayak geospatial, kayak Chloropet, gitu, NIME juga support. Mungkin untuk materi, untuk bagaimana kita membuat sebuah map, kita mapping di dalamnya itu akan dibahas di materi selanjutnya, pada kesempatan berikutnya, seperti itu. Di Sunburst ini, di grafik Sunburst, kita ingin nantinya kita akan mengetahui nilai, besaran nilai yang ada pada setiap atribut, seperti itu. Lalu kita akan belajar terkait distribusi. Nah, distribusi sendiri itu gunanya untuk menyoroti data, sebaran dari data sesuai dengan interval nilainya, rentang nilainya. Dalam distribusi chart ini juga ada histogram, box plot. Nantinya kita akan menggunakan si histogram ini. Lalu kita akan belajar terkait komparasi ya. Kita melakukan perbandingan antara dua nilai seperti itu. Nanti kita menggunakan si bar chart. Oke, kita lebih gampangnya kita mulai di bagian self filter ya. Kalau Bapak Fahmi langsung jalankan si line-nya aja akan otomatis warna hijau. Tapi di sini agar lebih paham kita coba eh, masuk ke dalam konfigurasinya. Ini ada self filter. Nah, di self splitter ini, kolom yang akan kita split atau nilai di dalam atribut yang akan kita pecah, yaitu pada atribut list ini. Seperti itu. Eh, kita bisa kita klik OK. Nah, kita biar lebih paham ya, kita coba buka satu-satu data sebelum di split dan sesudah di split. Ini adalah data yang sebelum di split ya, sebelum dipisah. Dan ini adalah data yang sesudah dipisah. Oke, ini kolom. Jadi sebelah kiri. Oke, jadi sebelah kiri ini adalah data yang belum dipisah.
belum dilakukan konfigurasi apa-apa. Lalu sebelah kanan adalah data yang sudah dilakukan konfigurasi. Saya tadi pilihnya LinkedIn ya. Nah, di dalam LinkedIn ini, kita lihat di bagian kiri yang belum dikonfigurasi, di sini ada children and family movie dan komedi. Jadi data ini adalah data dari, saya ambil dari Netflix. Jadi dari dataset dari Netflix yang bisa mungkin bisa dicari juga di Kaggle ya. Nah, di sini ada movie, ada jenis yang pada role pertama ini ada jenis filmnya itu layanan dari mereka itu yang dipilih adalah movie dengan judul dan juga direkturnya ini, lalu castnya itu. Setelah setelah itu di sini bagian listing itu artinya adalah eh, kategori dari si film tersebut ya, dari si movie tersebut. Di sini movie ini termasuk ke dalam kategori children and family movie dan komedi. Kalau eh, bapak ibu termasuk pengguna Netflix atau pengguna layanan layanan seperti Netflix yang lainnya, pasti setiap movie itu ada beberapa kategori gitu ya, ada kategori komedi, drama, atau action seperti itu ya. Nah, di bagian listing itu gunanya untuk memunculkan si kategori-kategori yang ada pada video tersebut. Nah, lanjut kembali ke tadi. Di sini sebelum dikonfigurasi di bagian atribut listing, dia itu jadi satu kalimat yaitu children and family movie komedi, komedi. Lalu di bagian kanan kita split nih. Jadi yang awalnya dia satu satu movie, satu film itu dia termasuk ke dalam beberapa kategori, kita pisahkan dia hanya menjadi satu kategori aja. Nah, untuk memisahkan itu membutuhkan beberapa proses. Pertama kita gunakan cell splitter ini, kita pecah dulu, kita jadikan dia jadi sebuah array seperti ini ya. Nah, ini nantinya kalau udah menjadi seperti ini, udah ada kayak simbol array-nya seperti ini, dia bisa dipecah oleh si mesin. Oke, langsung aja biar. Nah, cara memecahnya itu kita ungroup. Jadi tadi kita anggap si data tersebut di bagian split in itu kita anggap dia itu grup. Jadi yang komedi sama family itu dua kategori itu kita anggap dia adalah eh, dua 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 kategori yang ada di dalam satu grup. Nah, lalu kita ungroup, kita buka konfigurasinya, kita bisa memanfaatkan bar yang di atas. Kita ungroup di bagian list in split result list. Kan dia tadi membuat kolom baru ya. Kita ungroup, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi dia akan nambah lagi nih. Nah, dia akan menjadi satu gitu ya. Dia jadi di movie satu dia akan jadi kategorinya hanya children and family atau kategorinya hanya komedi. Bukan satu movie dua kategori atau tiga kategori gitu. Nah, setelah kita ungroup, karena di sini kita lihat ya, kalau namanya ini terlalu panjang ya, terlalu panjang. Di sini namanya list in split result list kan kepanjangan gitu ya. Kita kalau misalkan ingin memanfaatkan atribut ini untuk menampilkan di bagian Sunburst chart tadi juga riwah gitu. Jadi kita menjadi rename kolomnya, atributnya tadi kita rename menjadi nama yang mudah digunakan, yang mudah diucapkan, yaitu kategori single. Artinya dia hanya satu nih kategorinya. Lalu kita report, kita kita urutkan gitu ya. Nah, di dalam Sunburst ini, pertama yang akan kita soroti adalah tipenya, tipe atau jenis dari layanan si Netflix itu. Jadi kita menyoroti dua jenis ya, dua jenis layanan, yaitu movie dan TV show. Nah, kenapa kita urutkan?
agar ketika kita ingin melakukan sebuah visualisasi, kita tuh lebih mudah melihatnya gitu. Jadi kita kerucutkan terlebih dahulu value yang paling kecil seperti ini. Ini adalah hasil dari si Sunburst chart. Kalau membacanya si Sunburst chart ini, kita fokus ke nilai atau tampilan yang paling dalam, yaitu yang ada sesudah si warna putih ini. Nah, di sini kita lihat bahwa ternyata yang paling besar layanan yang dikonsumsi oleh konsumen di Netflix ini adalah si movie, di mana lebih besar presentasinya sekitar 79,4% lebih besar dibandingkan si TV show. Berarti kita tahu ya, dari sini kita udah tahu kalau karakter orang-orang yang menggunakan layanan atau servis dari si Netflix ini adalah dia sering menggunakan Netflix untuk menonton film seperti itu. Nah, lalu kita bisa tahu nih filmnya tuh modelnya kategorinya seperti apa. Jadi tujuannya kita memisahkan kategori tadi, memisahkan kategori dari Mbak sebuah Feni, layanan. Mbak Feni, ini Gimana? share screen-nya beda ya sama yang lagi dijelasin ya? Oh iya, iya, ya. Kalau seperti ini bagaimana Pak? Nah, Sudah. ya kayak udah muncul. Oh, baik, terima kasih Pak Fahmi. Oke, ini adalah tampilan dari Sunburst chart ya. Nah, tadi yang kita soroti adalah eh, yang kita soroti pertama kali adalah si layanan movie dan juga TV show. Nah, kalau cara bacanya si Sunburst chart ini kita baca dari yang paling sedikit value-nya atau yang ada di dalam pie chart ini ya, yaitu di bagian paling dalam ini sudah warna putih. Nah, di sini kita tahu bahwa ternyata customer atau pelanggan si Netflix itu banyak mengkonsumsi layanan movie dibanding layanan TV show, yaitu dengan presentasi 79,4% lebih banyak dari si TV show. Nah, tujuan kita tadi memecah kategori dari si layanan tersebut adalah agar kita lebih gampang nih kira-kira oke, si movie tapi movie-nya itu karakternya kategorinya itu apa aja. Ternyata kalau kita lanjut lanjut kita tarik kursor kita keluar, nah dia akan menampilkan nih, ternyata kategorinya paling banyak itu adalah international movie. Jadi international movie ini dia presentasinya lebih banyak sekitar 17,7% dibandingkan movie yang kategori drama, yaitu sekitar 14,7%. Berarti kita di sini udah tahu nih, oh ternyata eh, orang-orang yang ada yang memanfaatkan si Netflix ini, dan dia itu mereka itu me- lebih banyak menonton film-film dari luar daripada film-film yang diproduksi oleh negara mereka sendiri gitu. Lalu apa nih yang paling terkecil di sini? Oh ternyata di bagian ini yang paling jarang mereka gunakan adalah si classic movie atau si movie itu sendiri. Di sini kalau misalkan kita itu adalah seorang kompetitor ya, kita seorang kompetitor gitu, kita ingin membuat website yang sama ya, website buat nonton film kayak gitu. Nah, kita bisa tahu nih, oh ternyata kompetitor kita yaitu Netflix yang lebih sedikit ditonton film-film di mereka itu adalah kategori classic movie. Jadi kita sebagai seorang kompetitor, kita jangan memasukkan eh, film yang genrenya itu classic movie. Karena kalau kita masukkan si classic movie ini juga dari Netflix aja, kelas Netflix aja ini nggak laku, apalagi kita yang baru kompetitor baru.
Kalau kita ada seorang kompetitor, kita melihat di Netflix, oh kita bisa masukkan film yang ada pada perusahaan kita itu film-film dari barat nih, kayak gitu. Film-film dari luar nih, dari mana terserah. Yang penting, yang paling banyak pokoknya harus film-film yang lagi hype di luar negeri. Jangan film-film yang ada di produser dari dalam negeri itu dikurangi. Tuh. Oke, sampai sini untuk bagian sumber chat. Apakah ada pertanyaan? Ada Mbak. Nah, saat mecah kategorinya ini, itu apakah dilakukan, aku nggak tahu ya, apakah dilakukan otomatis di Kenaim atau memang pas diolah datanya dulu udah dipecah nih sama kita gitu. Eh, Untuk pecah per kategorinya ini ya. oh iya, jadi oke, saya tulis dulu. Nah, ini Pak Fahmi untuk memecah datanya sendiri itu dilakukan pada proses data grounding ini ya. Jadi yang kuning-kuning ini adalah proses kita memecah kategori tersebut. Nah, setelah dipecah, makanya si Sunburst Chart ini bisa bisa tahu nih ternyata kategorinya ada berapa banyak bisa ditampilkan di dalam Sunburst Chart ini kayak gitu. Kalau misalkan kalau nggak dipecah juga nggak apa-apa. Hanya saja kalau kita ingin mengetahui kategori dari si movie yang ada pada Netflix tersebut, kita kan jadi bingung ya. Kalau kayak gini udah dipecah jadi kategorinya cuma satu-satu gitu, kita kan bisa tahu nih, oh ternyata kategorinya drama, oh ternyata kategorinya tuh komedi. Tapi kalau misalkan tetap menggunakan kategori yang ada lebih dari satu jenis kategori, itu akan me- lebih apa ya, tidak spesifik gitu ya. Jadi kita kalau mau mau menentukan juga kita nggak tahu nih yang spesifiknya itu gimana. Apakah yang paling banyak itu adalah international movie atau si kategorinya gitu. Kalau kita udah dipecah gini kan kita udah tahu nih. Oh ternyata yang paling banyak dikonsumsi mereka adalah kategori film-film yang gendernya itu dari internasional. Gitu. Oke, berarti memang dilakukannya di Kenaim ini Mbak ya, semua ya. Iya, iya di bagian note yang warna kuning ini. Hmm. Gitu, Pak. Jadi di self filter dulu kita pilih dulu mana kolom yang ingin mana kolom yang ingin dipisah, lalu kita ungroup, setelah itu udah selesai. Setelah itu kita rename namanya karena memang dari sales filter ini dia pasti bakalan ngasih nama yang acak-acakan kayak tadi ya. Jadi ada dua cara nih di sales filter dan juga ungroup. Setelah dipisah lalu kita ungroup dia. Oke, apakah ada pertanyaan lagi Pak? Belum Mbak, belum. Oke, lanjut ya. Ya. Lalu yang kedua adalah distribusi. Kita bakal menyoroti nih besaran apa nilai-nilai yang tersebar dalam data tersebut dengan parameternya itu interval nilainya rentangnya itu berapa. Ini juga masih sama kita self filter yang kita configure. Nah, kalau kita kalau kita lihat ini saya coba tampilkan data yang belum di apa-apain, datanya belum diotak-atik. Kita fokusnya di bagian durasi. Kita ingin tahu nih eh, kira-kira di Netflix itu hmm, durasi yang paling lama atau durasi yang paling lama dan banyak di Netflix itu ada berapa gitu. Misalkan jadi di sini ada fitur sorry, di sini ada kolom atau atribut durasi. Kita fokusnya di dalam durasi ini karena kita ingin tahu di Netflix itu durasi terpanjangnya mereka itu berapa, paling banyak itu berapa gitu. Nah, di sini karena tulisannya adalah 90 menit, 90 satu season, 99 menit kayak gitu ya. Kita kita kalau di bagian histogram ini karena kita ingin mengetahui nilainya, kita ingin mengetahui
nilainya, artinya kita kan harus mengubah, ini kan data string ya, data nominal. Nah, di dalam histogram ini, karena kita ingin mencari, ingin mengukur rentang nilainya, kita berarti harus menggunakan si eh, durasi, kita hanya harus menggunakan si nilai dari durasi itu sendiri, yaitu numerik ya. Jadi nantinya kita akan split. Untuk value di sini ada 90 min. Kita pisah menjadi 90 itu sendiri dan minnya atau minutnya itu sendiri. Kayak gitu. Seperti tadi caranya kita menggunakan si cell splitter, kita konfigur ya. Lalu durasinya kita pilih di sini kolom yang ingin kita pisah itu selnya yang mana, kita pilih yang durasi. Lalu setelah itu kita bentuk dia kolom baru. Jadi eh, nanti ada 90 sendiri, terus minut mau kata minut itu itu kolom sendiri, di kolom sendiri gitu. Nah, ini kita tampilkan. Nah, di sini ya, ini adalah kolom durasi yang belum diapa-apain. Ini asli dari data mereka. Lalu setelah kita self filter menjadi seperti ini. Nah, menjadi seperti ini. Yang awalnya dia durasinya 90 min, value-nya isinya 90 min, menjadi 90 sendiri, lalu min-nya itu sendiri. Kayak gitu, kita pecah dia. Yang awalnya dia satu kalimat menjadi satu kata, seperti itu. Gimana gunanya cell splitter. Kalau kayak gini kan udah tahu ya, oh ternyata 90 yang angka yang ada di depannya ini, kalimat yang angka yang ada di depannya ini, ternyata adalah termasuk dari karakter si numerik. Nah, dia nilai ini akan langsung mengidentifikasi bahwa itu ada tipe data numerik. Makanya di sini, di bagian kotak kecil ini, dia langsung otomatis nulis bahwa ini ada tipe data numerik. Lalu, yang kata min tadi, min dan juga season tadi ya, dia si name ini bisa mengidentifikasi bahwa tipe datanya termasuk ke tipe data nominal. Di mana tipe data nominal itu biasanya di dalam name itu dimasukkan ke kategori string seperti itu. Setelah itu baru kita rename. Kalau rename ini hanya untuk memudahkan kita ya. Kalau misalkan ingin melakukan sebuah asosiasi sebenarnya, kalau nggak di rename juga nggak apa-apa. Kalau di sini adalah di tulisannya ada di relation underscore r, kita ganti dia menjadi kita ganti dia menjadi duration minute gitu. Nah, sama ya dia eh, value-nya adalah integer. Setelah itu kita oke. Nah, lalu kita buka si histogram ini. Nah, eh, tips untuk menggunakan histogram untuk ini di bagian bawah ini ya Bapak Ibu, yang di bagian horizontal ini dia itu eh, termasuk dalam rentang nilainya yang akan kita lihat kayak gitu. Nah, untuk dalam histogram ini rentang nilai itu jangan banyak-banyak. Cukup maksimal itu 5 aja. Gitu. Kalau di sini kan 5 ya. Dari 40 rentang nilainya itu dari 49 sampai ke 296. Hanya sedikit gitu. Jangan banyak-banyak. Karena nanti kita juga ngejelasinnya selain lama, orang-orang juga jadi bingung ini titik fokusnya di mana. Gitu. Nah, di bagian bawah ini adalah jumlah eh, jumlah menitnya. Sementara di bagian atas atau vertikal ini, garis vertikal, itu adalah berapa banyak film-film yang berapa banyak film-film yang durasinya sekian. Tuh. Jadi seperti ini cara bacanya. Eh, dari data ini kita mengetahui bahwa di dalam layanan film Netflix ternyata paling banyak film-filmnya itu paling panjang minutnya
atau menitnya itu ada sekitar 111 menit dengan jumlah rata-rata 2.241 film. Jadi 2.241 film ini kebanyakan adalah eh, sekitar panjangnya itu 111 menit. Lalu untuk yang ada di posisi kedua, kebanyakan orang-orang yang ada, eh, kebanyakan film-film yang ada di Netflix itu dia itu paling banyak juga menitnya itu sekitar 80 menit, sekitar 80 menit yang ada di dalam film Netflix kayak gitu. Jadi kita kalau kompetitor ya, kita baik lagi kita adalah seorang kompetitor. Kalau kita ingin memasukkan film baru di dalam perusahaan kita, berarti kalau kita namanya adalah Netflix, berarti kita harus memasukkan film dengan panjang panjang filmnya, panjang menitnya itu adalah sekitar 80 menit sampai 111 menit. Dari sini aja kita bisa tahu nih kalau oh ternyata kenapa ya? Kenapa orang-orang atau produser-produser yang memasukkan filmnya di Netflix itu kenapa kok dia kebanyakan sekitar 80 menit atau 11 menit? Apakah customer atau konsumen yang ada di dalam Netflix ini lebih suka lebih suka film-film yang durasinya sekian? Makanya mereka lebih banyak memasukkan film atau membuat sebuah film dengan durasi 80 sampai 111 kayak gitu. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Ada Mbak. Nah, ini kan perkategoriannya dengan jumlah film ya. Iya, Mm-mm. Kalau misalkan, aku nggak tahu ya, kalau misalkan biasanya kalau owner kan mintanya yang aneh-aneh kan. Itu 111 menit untuk tipe film apa aja ya. Pasti kan suka ditanya kayak gitu ya. Tadi kan perkategorian sebelumnya kan kayak ada internasional dan sebagainya kan. Gitu. Nah, itu bisa nggak kalau dibuat klasifikasi yang lebih spesifik gitu? Oh, 111 ini rata-rata yang paling banyak tuh film internasional mungkin dengan kategori drama atau gimana. Bisa nggak dibuat kayak gitu? Atau hanya sumbu Y-nya itu ya udah jumlah film aja gitu. Mau menambahkan sedikit mungkin kali ya. Jadi menambahkan sedikit sih ini sih apa Mas Fahmi ya. Jadi pada saat kita penelitian itu sebenarnya kita ini kan kita mulai dari keinginan user dulu sebenarnya dipenuhi. Jadi kalau ini pengalaman saya juga, kalau pada saat kita diskusi sama user, pada saat oh saya maunya seperti ini oke ya, ada saya maunya A, B, C, oke. Tiba-tiba pada saat presentasi, kemudian ada pertanyaan baru di pertanyaan D, umpam. Saya akan sampaikan sih, oh mohon maaf Pak, saat ini saya belum melakukan analisa, nanti setelah pertemuan ini akan kita coba analisa lagi, gitu sih. Karena memenuhi keinginan user ya, apalagi atasan juga sih, selama ini sih saya akan sampaikan seperti itu sih ya, gitu. Karena sebenarnya kalau kita bicara visualisasi ya, kita bicara visualisasi InDesign, kemudian visualisasi. Jadi kalau kita bicara visualisasi, apalagi dalam batasan informasi, itu Excel malah lebih jago dibandingkan Nine, Power BI atau Tableau sekalian juga. Malah Nine kalau Excel malah lebih bagus sih. Menurut saya ya, menurut saya. Kalau yang jago Excel tuh tak, malah bikin dashboard malah di Excel bisa malah. Cuma kan kenapa kita butuh SPSS, butuh Nine, butuh Python, butuh butuh yang karena levelnya Excel tuh sampai informasi. Begitu kita mau naik ke pengetahuan, nah kita butuh teknologi lain gitu. Itu sih. Oke. Itu sih. Jadi divisualisasikan berdasarkan requestan pertama dulu gitu kali ya, Pak Arif ya. Betul Iya, Mas iya. Fahmi, karena tantangannya itu saya ya kalau di di industri akan saya sampaikan, oh baik Pak, nanti setelah meeting ini kita akan memenuhi permintaan Bapak untuk visualisasi selanjutnya, gitu Oke. sih, gitu.
Gitu. Oke. Jadi untuk Baik. seorang data scientist sama seorang data analis itu bukan aib ya, bicara kayak gitu ya. Karena kadang-kadang kalau menurut saya kadang-kadang gini sih. Nah, ini triknya juga sih, Mas. Jadi gini, kalau kita satu grup ya, Mas, saya kayak nanti ini ya kita akan implementasi di salah satu perusahaan tracking ya, di perusahaan logistik besar. Yang saya pengaruhi itu tim saya dulu. Jadi tim kita nih, tim saya sama tim divisi tracking itu saya pengaruhi buat sepakat dulu nih apa yang kita sampaikan. Kalau nanti di hall besar kumpul sama direktur, pada saat kita bilang menyampaikan informasinya, tim kita bilang, oh iya Pak, ini informasinya kita baru sampai sini. Jadi satu tim itu dukung. Yang menjadi tantangan itu di dunia nyata itu adalah ketika kita ngerjain ini sendiri. Begitu meeting sama BOD nanya, tim kita sendiri nyela kita gitu. Wah iya betul nih, harusnya lu buat kayak begini. Gitu. Iya, iya, Itu iya. triknya Mas. Oke, oke. Oke, oke. Harus ada tips and trick sebenarnya gitu. Iya, iya, iya. Iya, gitu. Oke. Oke, oke. Thank you, Pak. Ya, silakan lanjut lagi Mbak Penny. Baik, terima kasih Pak Arif atas tambahannya. Jadi kembali tadi ya Pak Fahmi bahwa tidak semua grafik itu bisa memunculkan apa efektif untuk menampilkan semua nilai yang ada pada atribut kita ya. Jadi contohnya tadi Pak Fahmi adalah saya ingin tahu ya kira-kira eh, kira-kira itu film dengan kategori apa yang durasinya itu 111 menit, katanya seperti itu ya Pak Fahmi ya. Iya, iya. Nah, hanya saja kita lihat di sini bahwa si filmnya ini kategorinya tuh ada banyak banget. Karena si histogram ini hanya cocok untuk menyoroti nilai yang paling terbesar. Jadi spesifik gitu, kecil tapi spesifik kayak gitu. Kalau misalkan kita ingin tahu semua kategori ini tuh durasinya itu berapa aja. Nah, itu nanti akan nggak efektif untuk digunakan. Jadi makanya kenapa di sini saya lebih fokus ke dalam berapa jumlah atau berapa banyak eh, film-film, berapa banyak film-film yang durasinya itu sekitar 49 sampai ke 296 menit seperti itu. Jadi kita tahu ya bahwa durasi 296 menit ini jarang banget, walaupun ada tapi jarang banget. Lagi ini juga siapa yang mau nonton seperti itu, Pak. Bagaimana? Apakah terjawab atau ada pertanyaan yang lain? Tadi aku bukan iseng. Tadi ngelihat pas di source datanya itu kan di durasi ada yang tulisannya satu season ya, Mbak. Benar nggak sih? Oh iya, benar, Heeh, benar. heeh. Nah, itu Jadi pas di bagaimana? itu gimana? Apakah satu terus di numeriknya satu, di nominalnya season atau gimana ya? Tadi? Iya, sama, sama seperti si menitnya ini, sama Hmm. seperti si menitnya ini. Cuma hanya saja di sini di bagian konfigurasi, saya buka ya speakernya. Di bagian konfigurasi ini, eh, kita hanya fokus ke durasinya, tapi untuk tipe data yang tipe data yang bukan tipe data, tapi value yang jenisnya movie. Nah, di sini kita lihat ya di bagian komparasi ya. Di sini ada nominal value row splitter. Nah, di sini kan ada dua cabang nih. Ada pertama cabangnya dia di distribusi dan kedua dia di komparasi. Kalau kita buka di bagian nominal value row splitter, nah dipecah. Jadi yang jenis jadi atribut type itu kan ada dua, ada TV show dan juga movie. Nah, ini kita pecah TV show sendiri row-nya dan movie itu sendiri row-nya kayak gitu. Jadi di sini ada dua port ya, ada dua outputnya. Outputnya yang atas ini adalah untuk movie, lalu yang bawah ini untuk TV show. Jadi di bagian distribusi ini, di bagian histogram ini kita fokus ke value movie.
ke nilai movie. Jadi kita fokus untuk melihat durasi untuk si filmnya sendiri kayak gitu. Nah, untuk si TV show-nya gimana? Nah, ini juga sama, masih menggunakan self filter untuk memisah antara angka dan juga nominal. Nah, di sini masih sama ya, durasi. Kita menggunakan durasi. Lalu kita buka nih di sini. Nah, karena untuk TV show itu kan dia durasinya bergantung season ya. Kalau yang movie itu berapa berapa menit durasinya. Nah, tapi kalau yang TV show itu dia berapa season gitu. Dia maksudnya di season berapa. Apakah ada 2 season, 3 season kayak gitu ya. Nah, Oh, makanya oke. Berarti tadi di visualin itu yang tipenya itu movie ya? iya yang movie Ah, aja oke, oke, oke. gitu. Nah, makanya misalnya menit dan juga jumlah dari si movie itu sendiri. Tuh, Kak. Oke, Mbak, Oke. makasih. Apakah ada pertanyaan kembali? Udah enggak? Oke, Lanjut, Mbak. kita ke komparasi ya. Kita ingin membandingkan nih atribut-atribut yang nantinya akan kita pilih gitu. Yang tadi kita sudah dijelaskan, lalu ke kolom remake. Karena memang kalau udah di split, dia akan membentuk kolom baru dan juga nama yang baru. Namanya kalau kayak begini kan susah ya kita masa di duration R gitu. Duration R apaan gitu. Orang kan juga maksudnya apa ya atribut duration R itu apa ya maksudnya. Maka dari itu biar lebih memudahkan kita menggunakan eh, node column rename ini untuk merename kembali nama dari si kolom tersebut. Di sini dituliskan duration season. Lalu di sini value-nya adalah integer karena dia sudah terpisah ya antara nilai numerik dan juga nominal. Nah, kalau kita lihat hasilnya di sini, nah dia sudah termasuk tipe data integer dan juga tipe data string. Oke, lalu kita sort. Nah, kita sort dari jadi durasinya itu yang kita urutkan, yang akan kita sortir itu adalah atribut di durasi session tadi yang sudah kita proses. Lalu kita urutkan dari yang terkecil hingga ke terbesar. Setelah itu baru kita cek apakah berhasil. Nah, ini sudah ya, sudah terurut dari satu satu lalu dia kedua lalu ketiga berurut seperti itu ya. Lalu dia number. Nah, apa yang mau kita lihat gitu? Apa yang nantinya yang kita lihat yaitu durasi dan juga tahunnya. Karena tadi kan ada season ya, jadi kita masukkan seasonnya dan juga tahunnya. Nah, di sini kita buka di bagian bar chart. Dan sini menggunakan bar chart. Nah, jadi ketika eh, TV show itu dimunculkan di Netflix, ketika TV show itu dimunculkan di Netflix, kita tahu bahwa season terbanyak untuk bagian TV show itu ternyata dia hanya sampai di season 1 doang. Jadi TV show yang sekian banyak TV show yang ada di Netflix itu dia cuma sampai di satu season doang. Sementara season 2-nya itu hanya beberapa aja, hanya TV show beberapa aja. Dan gitu. Lalu semakin semakin banyak seasonnya, semakin nggak ada, walaupun ada, tapi hanya sedikit kayak gitu. Tapi yang jelas paling banyak di sini adalah ternyata TV show yang ada di dalam Netflix itu kebanyakan hanya sampai di season 1 aja. Tuh. Jadi kita bisa tahu nih, oh ternyata TV show-nya itu hanya hanya sampai di satu season aja. Emang ada apa ya? Ada faktor apa kok bisa satu season hanya satu season aja? Apakah eh, karena
kurang menarik atau gimana kayak gitu. Bisa. Jadi dari visualisasi ini kita tuh bisa brainstorming bareng gitu bareng tim, apa apa faktor yang membuat hanya season satu doang, apa faktor yang membuat dia sampai 2 season 3 season gitu, seperti itu Bapak. Bagaimana, apakah ada pertanyaan? Enggak, Bang, enggak. Keren, keren. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Nah, oke, lalu gunanya apa sih si not text output widget ini? Jadi kalau misalkan tadi ya kita buka di bagian build interactive data, kita buka komponennya. Nah, output widget tadi itu gunanya untuk menulis, ngasih-ngasih judul, ngasih-ngasih kategori gitu di sini. Jadi kalau misalkan nggak ada note yang tadi ya, note output tadi, dia pasti akan hanya menampilkan grafik seperti ini aja. Dia nggak berbentuk dashboard, dia masih berbentuk dashboard. Cuman kalau cuma ditampilkan si grafik gini doang kan kita jadi bingung ya. Nah, makanya dari itu kita perlu yang namanya, oh ini bagian apa? Oh ini ternyata ini bagian menampilkan grafik, menampilkan kategori. Oh ternyata ini menampilkan jumlah dari sini seperti itu. Lah, lalu kalau kita menggunakan si visualisasi ini ya, langsung ke komponen visualisasi, kita kita bisa tahu nih di sini ada range tahun dari 2008 sampai 2020. Artinya data yang kita ambil, yang kita analisa ini adalah data dari 2008 sampai 2020 kayak gitu. Lalu ini juga bisa di adjust ya, ini bisa di adjust. Kalau misalkan kita ingin datanya itu dari 2015 sampai 2020, kira-kira gimana ya tampilannya? Benar. Nah, dia akan menampilkan seperti ini, walaupun sama aja. Benar. Walaupun sama aja ya, tapi setidaknya itu kita tahu kalau ada perubahan di bagian histogramnya, bagian bacaknya gitu. Lalu untuk ke bawah lagi, kalau misalkan apa sih fungsi yang ada di bawah ini, yaitu menampilkan menampilkan bar cat yang kita klik gitu. Misalkan ini ada jumlah dari minggu. Kita ingin tahu nih ya kata Bapak tadi, kira-kira yang durasinya 111 ini tuh 111 menit ini tuh film apa aja. Kita bisa klik bagian sini. Nah, lalu dia akan tampil nih Bapak. Oh, ternyata filmnya lihai, filmnya movie. Ternyata deskripsinya seperti ini. Oh, ternyata dia dari negara Kanada, dari negara Belgium kayak gitu. Dia akan tampil nih profil dari film-film yang rata-rata dia sekitar 111 menit. Atau di TV movie. Nah, kalau kita klik nih, kita ingin mengetahui kira-kira TV show eh, yang seasonnya hanya satu ini berapa, apa aja, siapa saja. Oh, ternyata Transfer Prime. Atau ini siapa sih yang seasonnya sampai 7? Kita bisa langsung klik aja dan ini langsung tampil. Nah, ternyata ini filmnya gitu. Nah, kalau untuk konfigurasi yang lupa aja. Nah, untuk konfigurasi yang tadi ada judulnya, lalu ada deskripsinya, itu kita di sini kita memanfaatkan ini ya, text output di sini ya. Lalu kita konfigurasi. Nah, di sini kita bisa nih ya sedikit pemrograman sedikit ya. Kita bisa menggunakan teks atau ada 3 jenis teks atau full format atau HTML. Tuh, kalau HTML kan lebih mudah ya. Jadi kita ingin ukurannya berapa. Misalkan kita ingin dia ukurannya itu H3 atau H2. Nah, kita bisa
menggunakan si HTML ini, atau kita ingin eh, ada kita ingin ada paragraf di bawahnya. Nah, kita bisa nih dengan menuliskan ya sintak dari si HTML itu sendiri ya. Kan jadi sedikit belajar sintak sedikit, lalu kita oke. Tapi untuk pemrograman, bukan pemrograman ya, tapi untuk HTML sendiri itu dia cukup gampang untuk dipelajari. Sebenarnya seperti ini tadi ya. Saya ketika belajar, maka dia ada di sini. Karena belajar itu ada termasuk dari paragraf, itu berarti juga disesuaikan. Kalau oh ternyata paragraf itu kebanyakan size-nya segini, lalu dia ukurannya berapa, terus dia letaknya biasanya di mana kayak gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Enggak, Mbak, enggak. Oke, ini termasuk dalam dashboard ya, ini sudah termasuk ke dalam si dashboard itu sendiri. Nah, nanti kalau kita kita ingin mempresentasikan sesuatu atau hasil dari analisa data kita, nah ini bisa seperti ini. Dia juga nggak monoton ya, dia sifatnya itu interaktif. Seperti itu. Oke, sampai sini bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Eh, Nanya deh, kalau ini kan hasil final dashboardnya ya, Iya, dari Sumeris dashboardnya ya. Kalau misalkan kita mau report, pasti kan reportnya pakai yang ini ya, bener nggak sih, Mbak Feni? pakai yang Pakai mana? yang ini nih, yang apa namanya, kumpulan semua visualisasinya kan. Ya, Ini bisa kita download nggak ya? Terus kita kirim dalam bentuk file apa gitu kalau dikenain. eh, kalau untuk Jadi keseluruhan, jadi pas kita buka filenya hanya hanya tampil ini aja gitu. Nggak bisa ya? Atau gimana? kalau untuk yang ada di dalam komponen visualisasi ini, sejauh ini saya belum menemui ya Pak. Hmm. Tapi kalau untuk hanya satu, misalkan di sini kita hanya ingin satu aja nih, di Canvas chat ini doang, itu seperti itu. Tapi kalau untuk keseluruhan dari atas sampai ke bawah, ini nggak bisa. Jadi kita harus tetap menampilkannya di dalam Mind, terus kita presentasi. Hmm. Karena ini Oke. juga termasuk interaktif ya. Jadi kalau misalkan kita ingin mendownload dalam bentuk video juga masih support. Oh, iya, iya. Seperti itu. Oke, Mbak. Oke, terima kasih Pak Fahmi. Oke, gimana nih? Apakah ada pertanyaan kembali? Mungkin terakhir kali ya. Udah mau selesai kan ya? Aku nanya. Ini mungkin teman-teman, aku kenalan dulu deh. Jadi aku kerja di ruang guru. Oh ya, Kerja di ruang guru gitu. Nah, temenan juga sih sama Pak Arif ya. Ngikutin beliau lah di LinkedIn gitu. Gitu. Jadi eh basically emang dulu guru gitu, guru SMK. Dan backgroundnya memang network engineer gitu. Nah, pas kerja di ruang guru kok karena posisinya juga supervisor ya, jadi sering diminta olah data sama atasan gitu ya. Jadi sekarang tuh agak tertarik sama data analis, data scientist gitu. Nah, kalau dibilang awam banget sih gitu ya. Makanya pas dapet broadcastan kayak gini, oh, tertarik nih pengen tahu gitu. Dan pengen nanya sebenarnya. Sempat nanya sama admin gitu ya, Pak Arif nih. Kalau misalkan pengen belajar di Yayasan Komunitas Open Source seperti apa sih? Jawabannya, oh dengan Bapak mengikuti webinar itu udah belajar, Pak. Ya, saya bingung kan maksudnya saya pengen belajar langsung gitu. Karena memang tertarik banget sama data gitu ya. Pengen, kalau misalkan dibilang pengen move kerjaan ya kayak ya udahlah pengen olah data aja gitu daripada olah jaringan gitu. Nah mungkin pengen nanya sama Mbak Feni atau sama teman-teman yang lain gitu ya. Boleh bantu arahannya gitu ya. Maksudnya
kalau misalkan seperti aku yang baru mulai pengen belajar terkait data saintis gitu ya, data analis gitu. Itu seperti apa ya yang mungkin bisa aku pelajari dulu di awal gitu ya, sampai expert nih kayak Mbak Feni nih bisa visualisasi kayak gini. Gitu. Mungkin gitu Ya, sih. baik, terima kasih Mas Fahmi nih. Jadi semangatnya tinggi ya. Malah justru justru ini sih Mas. Ini kita sedikit sharing ya. Saya di setiap aktivitas itu bertanya-tanya juga sebenarnya kalau umpama ini ada aktivitas yang menarik gitu ya. Artinya kalau kita bicara sebuah startup gitu ya, ruang guru gitu ya, sebentar saya izin share screen ya. Nah, kita bicara ruang guru gitu ya, itu kan sebuah startup yang sebenarnya itu memiliki data yang sangat banyak gitu loh. Sehingga sebenarnya eh, ini juga jadi gini, banyak kalau kita lihat di ruang guru gitu ya, banyak yang mengajar tentang bootcamp data science atau apapun gitu ya, pakai coding, pakai Python gitu ya. Hanya saja sebenarnya dasar core-nya adalah apa yang kurang gitu loh. Artinya ya ini sharing ya Mas ya. Jadi Mas Fahmi bisa lihat kok belajarnya malah ke tempat kami gitu atau kita diskusi di tempat saat ini. Padahal ruang guru tuh core-nya ada datanya. Nah, ini kemana sih sebenarnya datanya gitu loh. Harusnya ada interaktif di situ kan. Sebenarnya data ruang guru itu sangat banyak. Profil dari para mahasiswa atau siswanya itu malah bisa dicari gitu. Ya kita sedikit sharing ya kemarin ada apa tantangan di ruang guru mengenai layoff-nya itu ya. Itu kan juga jadi pertanyaan besar. Sebenarnya datanya di mana? Nanti habis ini saya share sedikit materinya. Jadi Mas kalau kita bicara soal materi data science itu sebenarnya itu bukan di Nine, bukan di Python, tapi sebenarnya titik letaknya itu ada di pemahaman tentang datanya. Mbak Feni sendiri itu waktu pertama kali datang tugas pertama itu membaca, bukan mempelajari Nine justru, membaca bukunya tentang sains. Jadi kalau mungkin lebih lengkap ini saya juga belum saya sampaikan ya. Nah, saya di sini. Ini di ya. Nah, kalau kita sedikit ini mungkin Mas Fahmi lagi semangat-semangatnya ya. Ini materi yang sangat penting ya. Oh, bayangin ya. Ini kalau kita lihat apa yang kurang dari mereka. Malah yang jadi ID sekarang udah tutup. Tani Hub tutup juga. Itu kan startup-startup yang memiliki data gitu. Ruang guru juga gitu ya. Tapi ini dia jadi pertanyaan loh. Kemana datanya? Sedangkan Mas Fahmi akan bergerak ke arah data. Loh, datanya dipakai sama mana? Dan ini hanya visualisasi yang seperti saya sampaikan, levelnya itu karena kita bicara apa itu data, sebenarnya banyak. Jadi data itu bukan informasi, dan informasi bukan knowledge. Levelnya kalau sampai informasi bukan pengetahuan, pengetahuan juga bukan pemahaman, pemahaman bukan juga kebijakan. Ini juga yang berbeda-beda. Masalah-masalah di startup adalah, kita bicara startup, mereka memiliki data, tapi sampai level informasi. Betul, yang nonton kita naik. Tapi pertanyaan selanjutnya, kalau yang nonton drama Korea banyak, gitu, apakah di profil Netflix saya muncul Korea? Apakah saya pasti klik? Apakah nggak sebaiknya di profil Netflix saya muncul jangan Korea, tapi film-film horor? Atau kalau tampang-tampang Mas Dimas yang muncul film-film jorok itu bisa juga kan, gitu kan, film-film 17 tahun ke atas kan bisa juga. Itu profil itu yang paling penting. Jadi dari mana mulainya memahami data, apa itu informasi atau knowledge gitu. Dan yang jadi tantangan ini saya sangat yakin lah di notebook Mas Fahmi sendiri isinya biasanya informasi bukan data. Karena Mas Fahmi pasti minta sama tim IT dan itu dikasihnya informasi bukan data. Data itu apa? Data itu karena masing-masing punya definisi berdasarkan buku Larose tahun 2015. Berdasarkan North juga berkata seperti itu. Data informasi adalah pengetahuan yang berbeda-beda. Tahun 82 pun
Dalam Jonas Speed, Megaran juga bilang, kita tuh tenggelam dalam informasi. Betul, yang daftar di ruang guru banyak. Tapi kalau umpama saya punya materi yang masuk ke ruang guru namanya Code Plus Data Science, siapa yang akan disasar duluan? Dari semua account yang sudah terdaftar di ruang guru, siapa yang akan saya berikan fasilitas gratis 50% atau apapun untuk customer itu? Itu yang dijawab. Nggak bisa, karena nggak ada pengetahuannya. Yang menjadi Tani Hub, JDID, malah Goto. Apa yang kurang? Saya kan bertanya di sosial media malah. Nggak ada yang jawab gitu. Apa yang kurang dari mereka? Katanya data driven. Data driven artinya membawa data perusahaan itu menjadi lebih baik melalui data. Buktinya sudah terbukti kok. Kita belajar Python yang hebat-hebat di Python yang ada saran mungkin di ruang guru, di JDID, di Tanihub, nggak ada sertifikat yang diambil, nggak membawa manfaat apapun dalam perusahaan. Buktinya mereka pada layoff. Itu yang selalu ingatkan. Banyak orang yang mengatakan bahwa jadi data scientist harus harus coding. Pertanyaannya, kalau Mbak Feni nggak bisa coding, nggak bisa membantu analisis data, itu terbuktikan nanti minggu depan pada saat mereka implementasi di perusahaan logistik. Bisa. Jargon-jargon yang dibuat oleh para ya saya sedikit sharing ya para pendiri startup atau apa saya sebutkan nama lah, mungkin direkam ya tapi nggak apa-apa, di Kilab, di coding atau harus coding, nggak bisa. Science itu bukan itu. Science itu memberikan pengetahuan bentuk apapun. Dosen saya S3 bilang, lagi, jika kamu bisa pakai Excel aja, asal kuat aja 1 juta row, gitu aja. Itu yang menjadi tantangan kita. Ini yang saya pecahkan di sosial media saya. Siapa suruh pakai coding? Tahun 2015 masih ada yang bisa bantah saya. Oh iya Pak, startup ini Gojek pakai coding, Tokopedia pakai coding. Tapi tahun 2022 sampai sekarang saya bilang, ngapain pakai coding? Mereka bangkrut. Siapa suruh pakai coding? Kalau memang hebat, jawab dulu pertanyaan saya. Apa yang kurang dari mereka? Sertifikatnya udah internasional, Python-nya sangat jago, ada manfaatnya. Karena sains itu membantu perusahaan menjadi lebih baik melalui data. Bukan jadi programmer gitu. Betul. Kita lihat faktanya berdasarkan akademiknya, buku yang kita pegang. Jadi kalau Mas Fahmi main-main ke sini deh. Nanti saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan ya, saya stop dulu. Mas Fahmi main-main ke sini nggak apa-apa. Kan ada ya di Jatiwaringin. Silakan aja datang. Bisa kita belajar sama-sama langsung. Nanti nggak usah pakai Zoom, langsung meeting lagi, langsung ngobrol. Nih dia, nih lihat sebentar, friend, saya tutup dulu backgroundnya. Nah, lihat ya, ini kelihatan ya. Kalau Mas Fahmi bisa lihat, nah ini ada Mas Kamil, tuh, ada Mbak Feni, Mas Kamil, ada Mas Dimas, tuh. Nah, ini ruang belajarnya nanti. Tugas pertama Mbak Feni waktu ke Jakarta itu, kalau sekarang terlihat hebat, itu suruh baca buku, Mas. Mana bukunya ya? Buku pertama yang saya baca itu buku ini. Saya suruh baca dia. Nggak ada bikin main. Main itu cuma tools. Kalau mau belajar Python, saya juga belajar Python. Tapi ya nggak ada manfaatnya lah. Uang perusahaan nggak butuh itu. Perusahaan itu butuh orang-orang yang kalau umpama bisnis saya turun, apa yang harus saya lakukan? Nanti lebih detailnya kalau Mas Fahmi main, saya tunjukkan real implementasi. Atau kalau Mas Fahmi ke sini, saya tunjukkan data. Nanti kita pas pada saat di logistik ya. Nanti kita akan tunjukkan lah. Tapi kita nggak bisa publish ya, karena ini direkam. Tapi nanti kita akan tunjukkan. Ini yang menjadi masalah saat ini. Perusahaan itu bicara science, tapi terlihat hebat, tapi kosong nilainya. Buktinya pada bangkrut, gitu loh. Kasihan mereka itu. Teman saya sendiri, saya tunjukkan. Ini bukan ini ya, bukan berbicara tentang orang ya, tapi bicara soal ini. Kasihan saya, anak baru melahirkan. Ini orang-orang Tanihub. Kalau mungkin di LinkedIn ada namanya Muhammad Saiful. Ini saya lihat dia di Tanihub.
Bener yang kata orang, nggak sampai seminggu, dikumpulin kayak orang-orang startup, dikumpulin, tiba-tiba sudah bubar, dikumpulin dikasih info kalau umpama dia dipecat, kan konyol. Saya bilang kok konyol ya. Dia kasih tahu dia anak startup, anak startup Tani Hub. Kasihan, istrinya baru melahirkan anak pertama, dipecat. Padahal dia baru masuk, kalau nggak salah baru 3 bulanan, 2 bulanan. Ditarik gaji besar, tiba-tiba di istrinya melahirkan, langsung dipecat. Kan konyol itu. Ini anak nggak ada, ini kan nggak ada apa tuh, dia freelance, ditrangket, dia mana sih? Saya tunjukin suratnya dari Tanihub. Dikumpulin langsung dipecat saat itu, dikumpulin di town hall. Dia padahal data engineer. Kalau dilihat di LinkedIn-nya ini, Saipul, orang hebat. Saipul, Muhammad Saipul Rohman. Tuh, lihat sertifikasinya. Wih, data engineer. Keren, ini dia. Gila, anak GCP. Dia ngikutin saya karena saya udah lama main GCP. Wih, keren. Nggak ngaruh. Nggak mempengaruhi perusahaan apapun. Gitu loh. Yang lebih mengerikan lagi, mungkin Mas Fahmi lebih detail ya di ini ya. Yang lihat ini, saya sampai tulis seperti ini, saya sih udah nggak tanding aling-aling lagi gitu loh. Maksudnya nggak tanding aling-aling lagi apa? Tani Hub satu ini kurang ajar ya bang. Kalau disilakan dilihat ya. Begitu dapat 3T setelah dapat 3T 1 bulan kemudian apa? PKPU dianggap bangkrut. Salah satunya yaitu sahabat saya ini yang di LinkedIn Mas Saiful ini tutup. Nggak ada hubungannya itu daftar sama jagonya Python sama perusahaan ini. Ini yang saya ingatkan ke anak-anak muda, jangan silau terhadap sesuatu yang kelihatannya hebat, tapi nothing gitu loh isinya. Nggak ada manfaatnya. Karena nggak apa? Karena kita harus pahami apa itu data, apa itu informasi, apa itu pengetahuan. Sangat-sangat basic lah. Ini sangat-sangat basic lah. Nanti suatu saat kalau Mas Fahmi ke sini, terus saya sampaikan lah. Kita kalau mau ikut project bareng sama kita juga nggak apa-apa. Saya mau belajar dari awal ya. Benar-benar real implementasi loh Mas ya. Kalau kalau teori udah banyak lah, banyak yang ngasih teori lah. Iya tahu sendiri ya. Tapi ada bedanya. Kalau kita nggak kuat di matematika masa statistik, kalau kita nggak kuat nih ya, mungkin karena otak kita atau bukan otak kita lah, otak saya isinya udah tua gitu ya, belajar matematik udah mumet, computer science, kita masuk ke data analis, domainnya harus lebih banyak ke bisnisnya. Kalau kita ingin kuat matematik masih muda ya kayak Mas Dimas, Mas Kamil gitu, ya silakan ya machine learning engineer. Ini baru tadi malam waktu bootcamp saya sampaikan. Ayo, Mas Fahmi ingin shifting. Mas Fahmi dekat justru sama data. Sampaikan, ayo kita sama-sama cari pengetahuannya yuk, jangan hanya informasi. Materi yang disampaikan oleh Mbak Fendi saat ini itu sangat mudah di Excel, tapi pengetahuannya dapat nggak? Tahu nggak karakternya? Itu paling penting sih. Saya bilang ke Mbak Feni, saya menunjukkan NIME ini sebagai data visualisasi agar orang itu tidak terfokus sama Tableau. Kesannya kalau udah pakai Tableau kayaknya sudah expert banget loh, nggak ngaruh gitu loh. Itu aja sih. Jadi saran saya pertama, Mas Fahmi bisa lihat video YouTube dosen pembimbing saya tentang dosen pembimbing S2 dan S3 saya dan diajar oleh Pak Romi Satriwono. Silakan dilihat. Ini ada playlist data science. Pak Romi, silakan dilihat profilnya. Dosen hebat. Sejak tahun 2015 memperkenalkan saya codeless data science. Bayangin, tahun 2015 saat orang-orang hype terhadap Python. Orang yang otaknya nggak bisa masuk coding, udah di just nggak bisa data analis.
Nggak bisa dijudge, nggak bisa data scientist. Itu orang-orang yang terlalu kebodoh-bodohan. Kenapa saya bilang begitu? S2 dan S3 saya termasuk seluruh penulisan paper internasional saya tidak pakai coding. Bayangin. Kalau orang data scientist harus pakai coding, S2 dan S3 saya nggak lulus. Itu yang harus dipecahkan. Istilahnya, jangan mau dibohong-bohongi. Gitu. Dibohong-bohongi kalau orang data scientist harus coding. Lihat Pak Romi sebagai rujukan, lihat pendidikan saya, lihat hasil kerja saya, lihat hasil kerja Pak Romi, dan lihat juga adalah, karena Mas Fahmi juga lulusan IT ya, dan di 10 mitos pendidikan computing. Nah, lihat. Karena pendidikan kita mengajarkan hal yang salah, kesalahan kecil yang dilakukan berulang-ulang kali, dan dilakukan secara masif menjadi kebenaran. Kalau Mas Fahmi mau protes, oh nggak gitu Pak, pendidikan kita bagus, protesnya langsung ke Pak Romi. Saya hanya menyampaikan apa yang dia tulis. Konyol pendidikan kita. Ini yang saya takutkan. Bahwa kesalahan kecil dilakukan berulang-ulang dan secara masif jadi kebenaran. Padahal silakan dibaca. Saya sampai bilang sama anak saya, ya sudah Mas Noval, kamu sekarang sudah semester 6. Sejak dia semester 3 di kuliahannya, saya bilang sama dia, ya sudah Mas, nggak usah banyak belajar. Banyaknya inovatif dan kreatif. Karena dosen-dosen kamu yang terlihat hebat hanya bisa di satu bidang. Begitu dia implementasi, bingung. Kalau bikin papernya mahasiswa dicontek. Ya, saya jujur-jujuran aja. Saya kan juga disuruh begitu, gitu sama kampus. Saya berdiri 2 kaki loh. Kaki industri, kaki akademik. Pendidikan kita tuh salah. Silakan dilihat ini. Pendidikan kita tuh salah, Mas Fahmi. Silakan dilihat. Dan hal ini yang membuat para sahabat-sahabat saya baru punya istri satu, istrinya melahirkan langsung kolep. Ya kan? Kita bangun startup besar, dibohongin. Itu sih, Mas. Itu share dari saya. Gitu. Oh, Mulai dari Pak Romi. berarti jangan fokus sama tools ya Pak ya. Basic basic pengetahuannya harus dikuatin dulu gitu ya. Betul. Dikuatin dulu. Dikuatin dulu. Begitu Mas Kamil, Mbak Feni, Mas Dimas ngejar saya secara teknis, nanti Mas Fahmi juga datang kalau bisa datang ke sini, ngejar saya secara teknis, nggak ada masalah. Tapi kalau kamu nggak pernah baca buku, kamu nggak akan tahu basicnya. Karena bisa dibuktikan. Lihat, pembuktiannya tuh seperti ini. Nah, dosen saya sampai bilang sama saya, kamu klaklik-klaklik emang kamu paham? Loh, jangan bilang begitu, Bu. Kalau Ibu mau bukti, boleh, saya bilang. Kamu paham nggak tulisan kamu? Paham, Bu. Bagaimana nggak paham? Silahkan dilihat. Silakan. Silakan. Itu manual, This is not just matematiknya. a deck of Silakan cards. dilihat This is a slide saya. collection Itu manual of saya. 54 beautiful. Mengisi waktu Oh, di ini malam hari. lihat. Sainsnya di sini basicnya. Pengetahuan tuh semakin kecil, semakin dalam. Jadi gini, kalau kalian ngejar di bagian the basic, jadi kayak piramid gitu. Kalau kalian ngejar hanya teknis saja kemampuan saya, ya sudah. Banyak red ocean, banyak orang di bawahnya. Siapa yang nggak jago man? Siapa yang nggak jago Python? Banyak. Tapi kalau kamu ngejar ke atas, ke piramid paling atas, kamu harus baca buku. Nah, itu yang nggak bisa dikejar saat ini. Mbak Feni aja kalau nggak saya marahin, nggak baca buku, dia tidur. Udah selesai, Pak. Selesai apanya? Nggak bisa. Kalau nggak dipaksa baca buku, nggak bisa. Tuh, itu sih Mas. Oke Pak. Mantul Siapa? pencerahannya. Ya, Karena gini, sama-sama. Ya, Mas. karena bagi kita yang mau awal belajar kan pasti kita nyari course online kan. Nah, tahu sendiri ya kalau course online yang di apa ya, yang dikasih banyakan penyedia gitu ya, udah gitu. Data analis with Python gitu-gitu kan biasa kan. Betul. Oke. Mas Fahmi, kalau mau shifting, benar-benar mau belajar buat warga Mas Fahmi, datang ke sini, saya ajarin
dasar banget dulu. Setiap pulang saya kasih tugas. Minggu depannya datang lagi sini. Kalau nggak ngerjain tugas nggak bisa datang. Tapi saya titip Mas Fahmi, kalau benar-benar mau belajar, kasih waktu saya 3 bulan. Kalau nggak ada perubahan dan nggak ada rezekinya yang berubah, Mas Fahmi bisa bilang saya bohong. Saya bilang begini ke sebanyak orang loh, bisa dibuktikan. 3 bulan, kalau benar-benar niat shifting, datang ke sini, makan siang di sini, gratis semuanya. Kalau mau nginep boleh nggak boleh, silakan nginep, datang, duduk, belajar, saya ajarin benar-benar belajar loh ya, bukan kayak begini, benar-benar belajar. Niatin buat keluarga. Pulang bawa tugas, balik lagi ke sini harus kerjain tugas. 3 bulan saja. Shifting, head of datanya ruang guru digantiin lah. Biar saya ganti aja ya, mohon maaf. Itu nanti. Makasih masih Pak. Sama-sama Mas Fahmi, sama-sama. Ya. Karena jawaban admin kemarin kurang memuaskan ya. Ya, gitu. Karena ada gini Mas, kita ini ya kadang-kadang orang itu perlu disaring dalam mental Mas Fahmi. Ini sedikit cerita ya Mas Fahmi, mungkin agak panjang ya. Mbak Feni ini dari Bojonegoro, Jawa Timur. Mas Kamil dari Jember, Jawa Timur. Mas Dimas lokasinya dekat di sini. Kenapa mereka bisa saya kumpulkan di sini? Cuma satu Mas Fahmi. Mereka punya niat kuat gitu, niat kuat untuk belajar, dan itu udah saya buktikan beberapa. Itu udah saya buktikan secara langsung. Artinya bukan hanya omongan. Saya kasih tugas, mereka kerjakan. Mereka saya bohong-bohongin, mereka mau ikut. Itu loh ya. Akhirnya kelihatan. Betul. Itu Mas Fahmi. Oke, Pak. Oke, baik Mas Fahmi. Terima kasih loh semangatnya ini Mas Fahmi. Tahan Mas Fahmi. Persaingan kamu sama yang masih muda-muda ini masih panjang karena memang bersaingnya udah antar kekuatan mental, bukan kepintaran lagi, karena memang tantangannya di depan orang pintar tuh banyak banget, lulusan Goto banyak banget, lulusan Tania banyak banget, tapi kuat-kuatan mental siapa yang kuat untuk terus belajar itu. Siap, Pak. Baik. Baik, kalau gitu silakan Mas Dimas. Saya kembalikan ke Mas Dimas. Ya, terima kasih Pak Arif atas masukan dan pengetahuan yang sudah diberikan juga. Terima kasih Mbak Feni hari ini sebagai pemateri Data Science Building Interactive Data Using KNIME. Terima kasih Ahmad Fahmi, dan di sini ternyata ada Bang Iman juga ternyata. Halo Bang Iman. Eh, Terima kasih sekali lagi telah meluangkan waktunya Mas Ahmad Fahmi, telah belajar bareng bersama kita. Jadi lewat nggak dengar sih nggak apa-apa Mas. Jadi belajar banyak nih, jadi dapat pengetahuan lebih lagi dari Pak Arif juga tadi. Telah berakhir juga aktivitas hari ini. Semoga hari ini menjadi berkah bagi kita semua, menjadi eh, sebuah pengetahuan baru dalam hidup kita. Ya, di mana orang-orang pada libur, Mas Ahmad Fahmi meluangkan waktunya sejenak untuk belajar, untuk fokus. Oke, mungkin sebelum mengakhiri, mungkin kita dokumentasi sebentar, kita foto. Mungkin Mas Ahmad Fahmi bisa buka Concam. Bentar ya, aku blur dulu. Nah, Oke ya, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, satu lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya telah hadir di aktivitas ini. Jangan sungkan-sungkan untuk datang lagi dan untuk mengikuti Zoom di selanjutnya. oke, Jangan terima lupa, kasih Mbak Penny, Pak Arif, teman-teman. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, izin pamit semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman. Sama-sama, terima kasih.